Halo, perkenalkan, nama saya Uzki Majani. Pada video kali ini, saya akan sedikit membahas tentang sejarah asal-usul Banten. Selamat menyaksikan. Area Banten telah dihuni sejak zaman prasejarah. Bukti arkeologis seperti artefak megalitik, menhir, dan situs purbakala di wilayah seperti Lebak menunjukkan bahwa peradaban manusia sudah ada di sana jauh sebelum kerajaan-kerajaan besar Nusantara. Pada masa klasik, wilayah Banten termasuk dalam kekuasaan kerajaan Hindu-Buddha. Pertama sebagai bagian dari Tarumanagara sekitar abad ke-5. Kemudian setelah jatuhnya Tarumanagara, berada di bawah kendali kerajaan Sunda. Salah satu pemukiman penting masa itu adalah Banten Girang, kadang disebut Banten Hulu. Letaknya sekitar 300 km dari pantai, di sepanjang sungai Cibanten. Banten Girang menjadi pusat hunian dan spiritual, serta cikal bakal perkembangan Banten di masa berikutnya. Pada awal abad ke-16, bersama dengan kedatangan ulama dan penyebaran Islam, khususnya ulama dari wilayah Cirebon, kawasan Banten mulai mengalami transformasi besar. Salah satu tokohnya adalah Sunan Gunung Jati, dari garis keturunan Kerajaan Sunda melalui jalur Islam. Pada tahun 1520, lewat penaklukan dan dukungan dari kekuatan Islam, wilayah pelabuhan dekat laut diambil alih. Kelak, anak Sunan Gunung Jati, yaitu Maulana Hasanuddin, dinobatkan sebagai penguasa dengan gelar Panembahan, menandai berdirinya Kesultanan Banten. Pusat pemerintahan kemudian dipindah dari Banten Girang ke Pelabuhan Banten, dekat pantai, yang menjadi kota pelabuhan utama dan pintu gerbang perdagangan internasional, terutama rempah-rempah seperti lada. Pada puncaknya, abad ke-16 sampai abad ke-17, Kesultanan Banten menjadi salah satu pelabuhan dan pusat perdagangan paling penting di Asia Tenggara, terutama dalam perdagangan lada, dan menarik pedagang dari Eropa, Timur Tengah, India, dan Asia lainnya. Kota Pelabuhan Banten, kadang disebut Bantam oleh orang Eropa, juga menjadi pintu masuk ide, budaya, dan agama. Sehingga Banten tak hanya berkembang secara ekonomi, tetapi juga secara sosial dan budaya. Kekayaan dan kemakmuran Banten saat itu juga ditandai dengan pembangunan infrastruktur, fasilitas air, kanal, serta kemegahan pusat kota. Hal ini masih bisa dilihat di situs bersejarah Old Banten, Banten Lama. Terdapat beberapa versi tentang bagaimana nama Banten muncul. Karena tidak ada satu versi tunggal yang disepakati, masing-masing melambangkan makna budaya, sejarah, dan spiritual bagi masyarakat. Katiban Inten, kejatuhan Intan adalah versi populer saat masyarakat beralih ke Islam. Ban Inten, cincin, lingkaran permata, menggambarkan kota yang dikelilingi air. Bantahan menekankan karakter masyarakatnya yang suka melawan. Ada juga pendapat nama Banten berasal dari nama sungai atau istilah lokal lama. Keragaman versi ini mencerminkan keragaman sejarah dan identitas masyarakat Banten. Setelah berabad-abad menjadi pusat kerajaan dan perdagangan, Kesultanan Banten perlahan melemah karena campur tangan kekuatan kolonial, terutama VOC. Pada akhirnya, Banten berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Setelah masa kolonial dan melalui perjalanan panjang sejarah, wilayah Banten bersama kabupaten kota di dalamnya dilebur ke dalam Provinsi Jawa Barat. Namun, karena aspirasi lokal dan identitas khas Banten, kemudian dibentuklah Provinsi Banten secara resmi berdasarkan Undang-Undang pada 17 Oktober 2000. Hari jadi provinsi ini kemudian diperingati tiap 4 Oktober. Kini, Banten bukan hanya memiliki nilai sejarah dan budaya, tetapi juga menjadi entitas administratif modern, memadukan warisan masa lalu dengan kehidupan masa kini.